Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Guru Pembelajar. Kita akan belajar masih di modern JavaScript ya, modern JavaScript kekinian ya. Kita akan belajar tentang tipe-tipe data dalam JavaScript ya. Di pertemuan kemarin ya, kita sudah membuat variabel, constant dan comment ya. Kemarin kita sudah belajar cara membuka Visual Studio Code menggunakan command prompt ya. Kita pertama browse dulu ke dokumen, kemudian kita browse ke desktop ya ini. Ini saya taruhnya di desktop ya kemarin cd.js gini ya. Kemudian kode spasi titik untuk membuka kode Visual Studio Code di existing folder ya. Seperti ini. Ini cara membuka Visual Studio Code menggunakan command prompt di folder tertentu ya, seperti ini. Oke, baik. Ada lagi cara yang lain, yaitu ini kan ya, folder yang kita buat kemarin, kita klik kanan saja, kemudian open with code. Itu sama aja sih, sama juga munculnya seperti itu ya. Ini adalah materi kita kemarin, yaitu membuat variabel dan membuat constant, dan ini adalah cara membuat variabel di JavaScript yang lama ya, bukan JavaScript yang baru ya. Baik, ini filenya. Baik, kita akan belajar tentang tipe-tipe data dalam JavaScript. Jadi nilai yang kita masukkan di dalam variabel itu ternyata memiliki tipe-tipe ya, memiliki tipe-tipe data yang bisa kita assign ke dalam sebuah variabel atau sebuah constant seperti itu. Nah, tipe-tipe data apakah yang bisa kita masukkan di dalam variabel? Nah, kita akan membahasnya di sini ya. Tipe yang pertama adalah tipe number. Nah, tipe number ini bisa berupa 1, 3, 4 atau rangkaian dari angka atau yang menggunakan koma ya, 3.14 seperti itu ya. Kemudian tipe data yang kedua adalah string. String itu adalah bisa satu karakter atau rangkaian dari beberapa karakter alfabet seperti ini, misalkan hi folks. Nah, ini spasi. Nah, dan ketika kita pengen membuat sebuah string itu adalah rangkaian dari sebuah huruf jadi sebuah kata. Nah, dia harus diapit dengan menggunakan, ini saya memakai pointer aja dulu ya. Nah, ini bisa kita apit dengan menggunakan ini titik koma 1 atau titik koma 2. Kalau saya lebih prefer ke titik koma 1 ya, quote 1 ya, quote 1 daripada quote 2 ya. Nah, bisa juga menggunakan quote 2 seperti ini. Nah, misalkan kita mendefinisikan sebuah string dengan nilai admin@gurupembelajar.com seperti itu. Ini kita kutip dengan menggunakan kutip 2. Bisa juga menggunakan kutip 1 untuk membuat sebuah string ya. Kemudian lanjut. Nah, tipe yang ketiga adalah boolean. Nah, nilainya cuma 2 ya. Boolean ini cuma 2, true dan false ya. Ini bukan string ya, tapi merupakan nilai true dan false. Ini adalah untuk mengevaluasi apakah variabel tersebut nilainya true atau false, seperti itu ya. Boolean itu cuma 2 nilainya, true atau false. Kemudian ada lagi tipe data dalam JavaScript, yaitu null. Null itu adalah untuk mendefinisikan bahwa sebuah variabel tidak memiliki nilai ya. Jadi kalau kita pengen membuat sebuah variabel yang tidak ada nilainya, kita assign aja nilainya sebagai null gitu ya, null ya. Kemudian ada lagi mirip-mirip dengan null tapi berbeda ya, adalah tipe data undefined ya, untuk variabel yang belum didefinisikan nilainya. Ini biasanya undefined ini biasanya dikeluarkan oleh browser ketika kita membuat variabel tapi nggak ada nilainya. Nanti ditulis sama browser undefined. Kalau null ini biasanya eksplisit ya. Eksplisit kita sebagai developer menulis null gitu ya, null di dalam variabelnya seperti itu. Jadi perbedaannya adalah undefined ini biasanya diberikan oleh browser untuk menandakan bahwa variabel kita tidak memiliki nilai. Kalau null itu biasanya secara sengaja developer membuat sebuah variabel itu sebagai null ya, sebagai null seperti itu ya. Lanjut, objek. Nah, nanti kita akan belajar tentang objek di dalam JavaScript.
Objek itu adalah struktur data ya, struktur data dalam JavaScript seperti array, dates ya, literals dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalau kita kita pernah mendengar bahwa JavaScript itu disebut sebagai semua itu di dalam JavaScript itu adalah sebuah objek ya, seperti itu. Nanti kita akan belajar kenapa sih di dalam JavaScript itu semuanya adalah objek, seperti itu ya, teman-teman. Baik, yang terakhir adalah simbol. Ini apa namanya, tipe data yang baru dalam JavaScript digunakan bersama dengan objek ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, itu adalah tipe data dalam JavaScript, ada number, string, boolean, null, undefined, object, simbol. Dan JavaScript ini disebut sebagai loosely typed language ya, artinya kalau kita mendefinisikan sebuah variabel awalnya nilainya adalah string, kemudian di beberapa baris kode ke bawah kita rubah jadi number, itu bisa ya. Jadi nggak mesti dia, nggak mesti satu variabel, misalkan variabel nama, itu diisi string aja. Ternyata di kode kita yang lain, di bawahnya kita bisa mengassign, memasukkan nilai dari nama itu jadi number misalkan. Jadi seperti itu ya, JavaScript bisa berubah-ubah seperti itu, tidak strong type language seperti Python misalkan. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir nih, JavaScript itu dijuluki sebagai loosely typed language ya. Jadi kita tidak usah mendefinisikan variabel tersebut adalah sebuah number, ya number aja gitu ya. Tapi JavaScript dia lebih loosely. Loosely itu artinya bisa kita rubah tipe data yang kita assign dalam sebuah variabel di dalam satu file ya. Kita bisa merubah tipe-tipe datanya seperti itu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, ya bisa di komen-komen di bawah, seperti itu. Oke, itu saja materi tentang tipe-tipe data dalam JavaScript. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.